Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Selat Malaka adalah selat paling sibuk dan paling ramai di dunia dan sepanjang sejarah. Betapapun selat ini adalah selat yang menghubungkan dua wilayah dengan konsentrasi kepadatan penduduk yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Asia Selatan dan yang kedua itu adalah tentu saja Asia Timur. Maka seharusnya wilayah yang ada di Selat Malaka itu adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang yang sangat-sangat makmur, sangat-sangat kaya. Karena apa? Karena mereka ada di jalur yang sangat-sangat strategis. Kalau misalkan Baraya menyimak peta ini, maka Baraya akan mengetahui bahwa setengah dari seluruh populasi global itu ngumpulnya di sini. Maka kalau ada orang yang dagang di sini, itu konsumennya berarti atau potensi konsumennya itu adalah sekitar setengah dari populasi global. Maka dia pasti akan jadi tajir melintir. Maka saya menjadi sangat keheranan ketika menemukan bahwa di situ tuh ada negara yang berkuasa selama ribuan tahun di situ, bercokol selama ribuan tahun di situ, tetapi tidak memiliki jiwa dagang. Aneh banget karena ini wilayahnya sangat-sangat strategis. Tapi apapun itu ya abaikan sajalah. Bagaimanapun kita sudah terlambat. Terlambat dalam artian kalaupun seandainya misalkan kita sekarang berpikir tentang Selat Malaka atau bagaimana cara memberdayakan selat itu, maka Thailand dan Cina sudah jauh-jauh hari punya rencana yang jauh lebih beringas lagi, yaitu bahwa mereka menginginkan untuk memotong semenanjung Malaya sehingga jalur perdagangan dari India atau Cina dan sebaliknya atau dari Asia Timur ke Asia Selatan dan Asia Barat Daya itu tidak harus mengitari Selat Malaka yang jaraknya atau jarak tempuhnya itu sekitar 1200 km. Mereka cukup potong itu dan kemudian mereka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Kalau rencana ini kemudian direalisasikan, maka yang paling diuntungkan tentu saja adalah Thailand dan Cina. Tetapi kita juga harus melihat bahwa kalau ini dilaksanakan, itu mungkin akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Dan yang lebih penting lagi adalah tentu saja bahwa Singapura akan bangkrut. Tapi bagaimana prospek dari proyek untuk membelah daratan ini? Simak videonya sampai tuntas karena ada beberapa kejutan yang mungkin Baraya belum tahu. Jadi ayo kita kenyot. Mula-mula saya ingin jelaskan betapa menguntungkannya Selat Malaka kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi. Kita coba ya. Pertama, bahwa jumlah kapal dagang berskala babon yang lewat ke Selat Malaka itu per tahunnya sekitar 100.000 kapal. Dan diproyeksikan tahun 2025 itu akan menjadi 140.000 kapal. Ini jumlah yang sangat luar biasa. Kemudian kapal-kapal itu membawa sekitar 1/4 dari seluruh energi global lewat situ. Dan 1/4 dari seluruh komoditas di seluruh dunia yang beredar di seluruh dunia itu juga lewat situ, menghubungkan setengah dari populasi global yang ada di situ, ditambah Asia Barat Daya, Afrika dan lain sebagainya, termasuk Australia, Selandia Baru dan lain sebagainya. Thailand sebenarnya sudah mengincar selat ini tuh sejak tahun 1600-an, 1700-an. Jadi pada waktu itu, khususnya tahun 1667 itu rajanya mengundang beberapa arsitek-arsitek paling terkemuka dari Eropa itu untuk datang dan minta gimana ceritanya kalau Selat Malaka ini kita hubungkan langsung dengan Laut Cina Selatan. Jadi bagian ininya tuh dipotong. Pas bagian tanah genting kera. Kalau misalkan seperti itu bisa nggak? Nah, pada waktu itu rencana ini terlalu pedes. Aduh, ini orang-orang arsitek Eropa juga pada kebingungan. Tahun 1700-an loh. Ya, oh nggak bisa Pak. Gimana ini ada bukit-bukit masa dibolongin kan susah gitu ya. Ya oke lah, pada waktu itu semuanya menyerah dan karena itu Raja Thailand pun urung gitu ya. Tetapi sekitar 188-an awal gitu, 1882 itu Ferdinand de Lesseps yang kemudian kita kenal sebagai orang yang membangun terusan Suez dan terusan Panama itu datang ke situ dan kemudian menawarkan gimana kalau ini saya bikin sodetan kecil di sini aja ya sekitar 100 km saja, tapi bisa menghubungkan antara jalur Asia Selatan dengan jalur Asia Timur.
pada waktu itu, walaupun arsiteknya sudah ada dan bersedia, Raja Thailandnya yang kemudian menolak. Apa alasannya? Karena Raja Thailand itu sudah terikat perjanjian dengan Inggris. Inggris pada waktu itu menekankan bahwa jalur yang menghubungkan India Cina yang melalui Singapura itu gak boleh diganggu-gugat, karena Singapura adalah milik Inggris dan Inggris tidak mau ke penghasilannya itu turun drastis. Jadi pada Raja Thailand, Anda tidak dijajah, tapi bukan berarti kami tidak bisa menjajah. Jadi tolong jangan main-main sama kami, jangan bikin sobetan-sodetan yang seperti itu, karena semuanya harus lewat Singapura yang menjadi milik kami. Maka sejak saat itu mulai pupuslah, atau selama puluhan tahun berikutnya mulai pupuslah gagasan untuk menyodet daratan genting itu. Nah, maka hanya setelah Inggris pergi saja setelah Perang Dunia II dan dia melepaskan tanah-tanah jajahannya di sekitar Asia dan di seluruh dunia, raja-raja Thailand mulai menghidupkan kembali fantasi dan imajinasi mereka tentang bagaimana cara menciptakan sebuah kanal yang memberikan keuntungan kepada mereka 100% dari sebuah perdagangan kolosal yang memang selama ribuan tahun melintasi wilayah itu. Nah, pada waktu itu satu-satunya kendala bagi pemerintahan Thailand adalah dana, duit. Dari mana uang sebesar yang dibutuhkan untuk membuat kanal itu? Kanal itu dibuat harus membelah gunung, harus membantai hutan, harus menginjak-injak rawa-rawa dan lain sebagainya. Gimana caranya untuk bisa melakukan itu? Seandainya pun mereka main binomo 7 turunan sekalipun, itu tidak akan memberikan uang yang cukup untuk membiayai mega proyek sebesar itu. Ya, kita misalkan bandingkan dengan terusan-terusan yang lain. Misalkan terusan Suez. Terusan Suez itu jauh lebih panjang sebenarnya. Tetapi di terusan Suez itu mudah karena wilayahnya datar dan seluruhnya pernah terendam air. Di Panama, daratan yang harus dibelah itu jauh lebih pendek, tetapi bergunung-gunung itu jauh lebih sulit. Nah, tetapi itu kan terjadi. Sebenarnya terusan Kra ini kalaupun jadi, maka itu akan jauh lebih sulit daripada terusan Suez, tapi lebih mudah daripada terusan Panama. Maka jika Panama berhasil membuat yang semacam itu, seharusnya Thailand pun bisa membuat terusan yang seperti ini. Nah, karena satu-satunya masalah buat Thailand sekarang itu hanyalah dana, maka dia cukup mencari pihak tertentu yang bisa memberikan investasi kepada dia. Dan tentu saja datanglah Cina. Cina akan menjadi investor utama dalam proyek kanal raksasa ini. Karena apa? Karena dia juga berkepentingan terhadap masa depan ekonominya. Targetnya itu kan obor atau BRI sekarang itu, di mana Cina mencoba untuk menghubung-hubungkan seluruh dunia, khususnya di wilayah yang dekat dengannya, hingga produk-produk dia itu bisa bertebaran di mana-mana. Pendeknya mengikuti atau terinspirasi dari jalur sutra yang dulu nenek moyangnya pernah rintis dan bangun. Maka dua kepentingan yang sangat-sangat besar ini akhirnya bertemu 15 Mei 2015. Delegasi Thailand dan delegasi Cina bertemu tatap muka, ngobrol untuk membicarakan bagaimana masa depan terusan Kra. Bagaimana ceritanya mereka bisa sama-sama mengambil keuntungan dari situ. Yang uniknya atau bisa dikatakan luar biasanya adalah sehari setelah mereka diduga membangun sebuah kesepakatan, mereka sama-sama menyangkalnya. Oh, kami gak bikin kesepakatan soal itu kok, gak bikin kesepakatan. Ya, dan lain sebagainya. Sampai sekarang beritanya masih simpang siur, masih naik turun dan sebagainya. Tapi ada sesuatu yang harus kita perhatikan, yaitu apa dampaknya terhadap dunia dan setidaknya apa dampaknya terhadap kawasan yang ada di sekitarnya. Kita analisis satu-satu negara-negara yang ada di sekelilingnya. Apakah mereka mendapatkan keuntungan, kerugian, atau biasa-biasa aja, atau kesantuyan. Thailand itu sesungguhnya adalah negara yang secara ekonomi seharusnya sangat-sangat diuntungkan kalau memang ada kanal di situ. Karena dari sanalah mereka berarti mampu merebut potensi ekonomi yang dihasilkan oleh 100.000 kapal yang lewat, kan begitu. Tetapi di sisi lain mereka juga punya kabar buruk, yaitu kalau benar-benar semenanjung itu dipotong dan kemudian Thailand akhirnya terbagi menjadi yang utara dan bagian kecil yang ada di selatan. Nah, bagian kecil yang ada di selatan itu akan bergejolak dan mungkin saja mendapatkan momentum untuk melepaskan diri dari Thailand. Karena
kawasan selatan itu muslimnya banyak, Melayunya banyak. Jadi secara suku dan religion itu berbeda dengan yang ada di kawasan utara yang dipisahkan oleh kanal itu. Jadi mungkin saja ini menjadi pertanda bahwa Thailand itu akan pecah, misalkan seperti itu. Dan masalah yang lainnya lagi bagi Thailand itu adalah mereka bisa dijajah, dipecah belah dan dihancurkan. Karena apa? Karena negara-negara yang ada di sekelilingnya memiliki kepentingan terlalu kuat terhadap kawasan itu. Misalkan kereta lewat, kita mengetahui ya, Ukraina itu wilayah yang sangat strategis di Eropa, menghubungkan Eropa Barat dengan Eropa Timur. Dan karena itu, maka di situ banyak sekali pipa gas, di situ banyak sekali jalur perdagangan dan lain sebagainya. Tetapi negaranya sampai sekarang konflik gak beres-beres karena sebagian ingin pro yang ini, yang lain ingin pro yang itu. Nah, Thailand mungkin saja bisa seperti itu. Dia dihadapkan pada dua kekuatan besar di Asia itu. Yang pertama adalah India dan yang kedua adalah Cina. Jadi kalau India dan Cina itu berebut hegemoni dan supremasi, maka perang pasti terjadi di tanah jembatannya. Tanah jembatan yang dimaksud itu apa? Ya Thailand, seandainya mereka benar-benar membuat kanal ini. Jadi pertimbangan Thailand pada saat ini tuh benar-benar rumit. Secara ekonomi mereka dapat keuntungan yang luar biasa, tetapi resiko keamanan dan kedaulatan negaranya itu terancam. Kemudian ada juga negara-negara yang menghadapi masalah seperti ini adalah santuy reaksinya. Di antaranya adalah Indonesia. Kenapa Indonesia santuy kalau misalkan kanal itu mau dibangun? Karena selama ini kan Indonesia walaupun menjadi salah satu sisi dari Selat Malaka tidak pernah mampu mengeksploitasi dan mengeksplorasi potensi-potensi ekonominya yang ada di situ. Karena tidak bisa, maka kalau seandainya Selat Malaka mati, ya orang Indonesia santuy-santuy aja, mau ada, mau enggak, mau kayak gimana, ya enggak apa-apa. Orang dari dulu saya juga gak bisa memanfaatkan selat itu kan, gitu. Jadi Indonesia santuy. Bagaimana dengan Malaysia? Ya 11-12 lah. Kompakan orang-orang Melayu itu gak bisa dagang, dalam tanda kutip ya. Nah, sekarang siapa negara-negara yang paling dirugikan kalau misalkan kanal ini dibuat? Ya, tentu saja daftar pertamanya itu kita harus menyebut Singapura. Kan selama ini Singapura itu wilayahnya kecil sekali, kontet kan. Kemudian sumber daya alamnya juga sangat sedikit karena ya wilayahnya juga sangat kecil. Maka mereka itu sangat tergantung pada perdagangan Selat Malaka. Mereka memiliki pelabuhan yang sangat besar, mereka menampung banyak perusahaan ya karena mereka itu wilayahnya sangat strategis. Nah, kalau seandainya terusan ini dibangun, maka orang-orang tidak akan lewat sini dan karena itu Singapura bisa saja bangkrut. Tetapi menanggapi hal yang seperti ini, sebenarnya orang-orang Singapura juga setengah hati untuk khawatir. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa mereka bisa saja memotong jalur itu dan jalur pelayarannya menjadi lebih efisien. Tetapi pelabuhan-pelabuhan terbaik tetap ada di Singapura. Pelabuhan-pelabuhan dengan pelayanan terbaik itu masih ada di situ. Sehingga itu gak akan tergusur gitu. Jadi kalau misalkan Baraya punya langganan yang agak jauh, kemudian ada toko yang lebih dekat lagi, kalau pelayanannya yang lebih jauh itu lebih menyenangkan, Baraya tetap saja milih yang lebih jauh kan. Nah, Singapura mencoba untuk menghibur diri dengan mengatakan kami memiliki pelabuhan terbaik di dunia, bandara terbaik di dunia, penyulingan minyak terbaik di dunia buat BBM kapal dan sebagainya, maka kami tidak khawatir. Ya sebenarnya ketidakkhawatiran mereka itu bohongan Baraya, mereka juga jelas-jelas khawatir, cuman mereka mencoba menutup-nutupi dengan itu. Sebab kalau misalkan kita berpikir lebih jauh lagi, oke lah Singapura sekarang memiliki pelabuhan terbaik di dunia. Tapi kalau misalkan jalur itu sudah dirobek, sudah dibuat, kemudian orang Cina dan orang Thailand bersatu padu, mereka juga pasti akan memfasilitasi orang-orang yang lewat situ dengan hotel yang super mewah, dengan pengisian BBM yang sangat-sangat profesional dan lain sebagainya, kan seperti itu. Dan tentu saja akan membuat pelabuhan-pelabuhan yang memadai untuk perdagangan skala global. Nah, ya kalau gitu Singapura pasti udah nggak punya harapan lagi kan. Jadi ya kita nggak tahu ke depannya bagaimana, semoga mereka bisa berinovasi lebih baik. Tapi kalau ini berlaku, maka kemungkinan besar Singapura akan bangkrut. Kalau udah bangkrut, gabung lagi ke Malaysia. Nanti Malaysia gabung ke Indonesia. Jadilah Nusantara Raya. Begitu. Kemudian ya itu mah canda ya. Kemudian ada juga negara yang dirugikan lainnya, yaitu apa? India.
Lah kok India? Karena India itu Baraya sekarang sedang berupaya sekuat tenaga untuk menjadi calon negara adidaya. Jadi melihat Cina sekarang maju menjadi salah satu negara adidaya atau berpotensi di masa depan untuk menjadi negara adidaya, yang paling panas dan paling gerah itu adalah India. Karena mereka memiliki populasi yang kurang lebih sama, sejarah yang kurang lebih panjang, dan kehormatan, rasa percaya diri, dan etnosentrisme yang sangat-sangat kuat. Dalam pemahaman orang India sekarang itu, persaingan mereka dengan Cina itu sama seperti persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat di era Perang Dingin, yang siapapun di antara mereka yang akan menang akan menjadi negara adidaya, dan siapapun di antara yang kalah itu akan menjadi pecundang, hancur, berantakan, negaranya pecah belah dan tidak bisa bangkit lagi. Mereka, orang-orang India itu mikirnya seperti itu. Jadi mereka itu hanya punya satu pilihan, yaitu menang persaingan ngelawan Cina. Nah, kalau sekarang Cina diketahui sudah menggelontorkan dana yang sangat besar, sekitar 28 miliar dolar untuk membangun terusan itu bersama Thailand, maka dampaknya sangat-sangat buruk. Karena apa? Karena Cina bisa menguasai jalur perdagangan yang lebih besar, dan Cina juga akan bisa menyatroni India karena kapal-kapal perangnya bisa lewat seenaknya ke situ. Dan setelah itu, negara manakah yang paling diuntungkan? Ya tentu saja Cina, dengan keuntungan-keuntungan yang tadi sudah tidak usah saya sebutkan lagi. Nah, tapi skenario ini benar-benar tidak bisa menjelaskan sikap Cina sampai sejauh ini. Jadi Cina tuh sekarang nggak tahu gimana ceritanya ketika mereka berusaha untuk mewujudkan BRI-nya itu. Mereka bukan hanya berkomplot dengan Thailand untuk merencanakan membuat sodetan besar, kanal yang menghubungkan antara dua wilayah dengan populasi yang sangat besar, tetapi mereka melakukan berbagai hal yang lain yang sepertinya satu sama lain tidak sinkron dan berkesinambungan. Misalkan sekarang Cina itu sedang membangun rute pelayaran dari Cina, dari Asia ke Eropa, tapi lewat kutub utara. Jalurnya ekstrim, tapi kan lebih dekat daripada kalau misalkan dari Cina ke selatan, ke Selat Malaka gitu ya, kemudian ke India ribut dulu, kemudian ngambil minyak di Timur Tengah gitu ya, kemudian masuk ke terusan Suez, baru datang ke Italia dan baru ke atas gitu ya. Daripada mereka melakukan hal yang seperti itu, mendingan langsung aja ke Rusia, ke utara, kemudian dari situ menyusuri kutub. Kan kutub itu sebenarnya nggak besar, kan kutub itu kecil, kan bumi itu bulatannya di atas. Jadi jalur dari Cina ke Eropa itu tentu saja jauh lebih dekat lewat kutub daripada lewat selatan. Nah, Cina sekarang sedang membangun jalur itu. Sekali lagi itu ekstrim, tapi jarak tempuhnya jauh lebih dekat. Kemudian Cina juga sekarang lagi sama Malaysia bikin sebuah pelabuhan atau memperbesar pelabuhan Malaka yang di Malaysia itu dibuat sebesar-besarnya sampai diproyeksikan akan menyamai atau bahkan mungkin mengungguli pelabuhan-pelabuhan yang ada di Singapura. Nah, jadi di satu sisi Cina itu sedang mengongkosi Thailand untuk memotong daratan itu untuk menjadi sebuah kanal, tapi di sisi lain Cina juga membantu Malaysia untuk membangun sebuah pelabuhan di selatan yang kekuatannya menyerupai Singapura. Dalam hal ini itu gak sinkron sih. Jadi kita gak tahu ke depannya Cina itu mikirnya ke arah mana. Tapi yang jelas mereka sudah melakukan itu semua, atau mereka sedang merencanakan, mengupayakan, atau sudah dalam proses untuk melakukan itu semua. Ya kita gak tahu gimana ya. Kalau Indonesia mah kan seperti yang tadi dibilang, itu santuy-santuy aja. Karena negara-negara yang akan terseok-seok itu adalah Amerika Serikat, Filipina, Singapura gitu ya, dan negara-negara yang lain. Kalau kita mah ya santai-santai aja. Oke, berarti itu saja ya. Semoga dipahami dan semoga bermanfaat, dan semoga juga Pak Mardigu nanti membahas tema yang ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.